Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman yang berbahagia, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik sebagai individu, masyarakat, maupun kita sebagai warga negara. Kita dapat berperan dan andil serta dalam berbagai kesempatan. Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman yang berbahagia, bersama saya Abdul Manan, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Banyumas. Berikut akan saya paparkan sedikit tentang progres perjalanan selama saya mengikuti kegiatan program calon guru penggerak sampai saat ini. Sekolah adalah tempat di mana ada siswa, tenaga kependidikan, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah, serta masyarakat yang berkolaborasi bersinergi penuh untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, yang berpihak kepada murid. Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di suatu sekolah, yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Pemimpin yang setiap saat diberikan mandat untuk memutuskan segala permasalahan-permasalahan yang ada di suatu sekolah. Filosofi Pratap Tiroloka memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif bagi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam Pratap Tiroloka, seorang kepala sekolah dapat mengambil suatu keputusan yang bijaksana, adil, dan berdampak positif bagi seluruh komunitas sekolah. Intinya, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses pengembangan orang-orang di sekitarnya. Nilai-nilai yang kita yakini secara mendalam, baik yang berasal dari keluarga, agama, budaya, atau pengalaman pribadi, memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap cara kita berpikir dan bertindak, termasuk dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai-nilai pribadi adalah fondasi dari pengembangan sebuah keputusan. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sejalan dengan siapapun. Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman yang berbahagia, coaching adalah sebuah investasi jangka panjang yang dapat membawa manfaat yang signifikan bagi seorang individu ataupun organisasi. Pengambilan sebuah keputusan merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan pertumbuhan individu. Dalam konteks coaching, aktivitas bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu individu pada beberapa hal, seperti mengenali dan memahami nilai-nilai pribadi, mengidentifikasi opsi-opsi yang ada, menganalisa sebuah konsekuensi, dan mengembangkan rencana aksi. Aspek lain yang berperan penting adalah aspek sosial emosional guru, seperti empati, kesadaran diri, manajemen stres, dan kemampuan membangun hubungan, berperan krusial terhadap guru dalam mengambil keputusan dilema etik. Semisal, guru yang memiliki empati tinggi mampu memahami perasaan dan perspektif siswa, orang tua, atau rekan kerja yang terlibat dalam suatu dilema. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap semua pihak. Pembahasan studi kasus yang melibatkan dilema etik merupakan sarana yang efektif untuk menggali nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang, khususnya pendidik. Melalui analisis yang mendalam terhadap suatu kasus, pendidik dapat menjadi cermin yang mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh pendidik itu sendiri. Dengan merenungkan pilihan-pilihan yang ada dalam sebuah kasus, pendidik dapat mengidentifikasi nilai-nilai mana yang penting. Pengambilan keputusan yang tepat merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang baik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas. Tantangan dalam mengambil keputusan etik dalam konteks lingkungan
tentu sangat bervariasi, tergantung pada jenis lingkungannya. Namun demikian, secara umum beberapa tantangan yang dapat dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tekanan sosial, di mana tekanan sosial merupakan tekanan untuk mengikuti irama atau pendapat mayoritas, bahkan jika bertentangan dengan nilai-nilai pribadi sekalipun. Kemudian berikutnya adalah informasi yang tidak lengkap, emosi, nilai-nilai yang bertentangan, teknologi, lingkungan kerja, lingkungan politik, dan secara umum hampir semua sekolah mengalami tantangan yang sama. Pengambilan keputusan yang kita ambil memiliki pengaruh yang besar terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Setiap keputusan yang kita buat, baik besar maupun kecil, akan membentuk lingkungan belajar yang berdampak besar terhadap murid-murid. Ketika mereka berkembang, dalam hal memutuskan pelajaran yang tepat untuk setiap murid yang memiliki potensi berbeda-beda, memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan setiap siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman hebat yang berbahagia, pengambilan suatu keputusan oleh seorang pemimpin pembelajaran memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan dan masa depan murid-murid. Keputusan yang diambil, baik besar maupun kecil, akan membentuk lingkungan belajar, budaya sekolah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan peserta didik atau murid secara keseluruhan. Keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada siswa akan memberikan dampak positif yang bertahan lama. Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai landasan yang mengutamakan tumbuh kembang anak secara utuh menjadi landasan bagi semua konsep lainnya. Konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa, tutwuri handayani, menjadi pedoman bagi guru penggerak untuk menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dukungan. Guru penggerak sebagai implementator. Guru penggerak adalah ujung tombak dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mereka memiliki peranan penting dalam menciptakan budaya positif di kelas, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa. Budaya positif sebagai fondasi yang merupakan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara opsional dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan individu, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gayanya. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya individualitas. Pembelajaran sosial emosional untuk keseluruhan dapat dilakukan dalam upaya membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti empati, komunikasi, upaya penyelesaian masalah, dan hal ini tentunya melengkapi aspek kognitif dalam pembelajaran. Coaching sebagai salah satu pengembangan memberikan dukungan dan bimbingan kepada guru penggerak dalam menjalankan peran mereka. Melalui coaching, guru dapat terus mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai-nilai kebajikan adalah fondasi dari nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan empati yang menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan yang baik. Nilai-nilai ini tidak hanya memadu tindakan, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang positif. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan siswa, guru, komunitas sekolah secara keseluruhan. Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman yang berbahagia, konsep-konsep yang umumnya dipelajari dalam dilema etik, bujukan moral, dan kerangka kerja pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dilema etik. Situasi di mana terdapat dua atau lebih pilihan tindakan, namun setiap pilihan memiliki konsekuensi etis yang bertentangan. Contoh dalam dunia pendidikan adalah
seorang guru mengetahui seorang siswa telah melakukan kecurangan dalam ujian. Di satu sisi, ia harus jujur dan melaporkan tindakan tersebut, namun di sisi lain, ia khawatir akan dampak psikologis pada siswa tersebut. Berikutnya adalah bujukan moral. Upaya untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral tertentu. Sebagai contoh, seorang pemimpin di sekolah berusaha meyakinkan para guru untuk menerapkan metode pembelajaran baru yang lebih inklusif. Konsep selanjutnya adalah 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama adalah paradigma intuitif. Sebuah pengambilan keputusan yang didasarkan pada perasaan insting atau pengalaman masa lalu. Kemudian yang kedua adalah paradigma analitik, yaitu sebuah pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang rasional. Kemudian yang ketiga adalah paradigma kreatif, yaitu sebuah pengambilan keputusan dengan menghasilkan ide yang baru atau inovasi yang baru. Dan kemudian yang keempat adalah paradigma kolaboratif, yaitu sebuah pengambilan keputusan melalui diskusi dan kerjasama melalui pihak lain atau orang lain. Pembelajaran penting lainnya adalah prinsip pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir, memilih tindakan yang menghasilkan hasil terbaik bagi sebagian besar orang. Berpikir berbasis aturan, memilih tindakan yang sesuai dengan aturan kebajikan atau hukum yang berlaku. Dan kemudian berpikir berbasis keadilan, memilih tindakan yang memperlakukan semua orang secara adil dan manusiawi. Konsep pembelajaran berikutnya adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Kita harus menentukan secara jelas masalah yang perlu kita pecahkan. Kemudian yang kedua, melakukan pengumpulan informasi. Kumpulkan semua informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, identifikasi alternatif. Cari berbagai alternatif yang relevan dengan masalah yang kita hadapi. Yang keempat adalah evaluasi alternatif. Evaluasi setiap alternatif yang telah kita dapatkan, serta solusi untuk mencari masalah tersebut. Yang kelima, pilih alternatif terbaik. Kita harus dapat memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kriteria dan nilai-nilai yang sudah kita tentukan. Yang keenam, implementasikan keputusan. Lakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Evaluasilah hasil dari keputusan yang telah kita ambil. Kemudian yang kedelapan, belajar dari pengalaman. Identifikasi pelajaran yang paling memungkinkan untuk dapat kita ambil dari pengalaman tersebut. Dan yang kesembilan, tingkatkan proses. Terus memperbaiki proses pengambilan keputusan yang telah kita lakukan dari masa ke masa untuk kemudian kita evaluasi di masa berikutnya atau masa depan. Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman yang berbahagia, ketika kita pernah mengalami permasalahan dilema etik dan moral, lantas bagaimana pandangan dilema tersebut dari sudut pandang teori dan praktiknya? Tentu secara teori kita mempelajari materi yang memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisa situasi, mengevaluasi alternatif, dan membuat sebuah keputusan. Teori ini memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan sebuah keputusan yang rasional dan etis. Namun demikian, bagaimana realitanya pada ranah praktek? Alam dunia nyata, pengambilan keputusan seringkali lebih kompleks dan melibatkan banyak faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti emosi, tekanan sosial, dan kepentingan pribadi dapat mempengaruhi proses pengambilan sebuah keputusan. Selain itu, setiap situasi unik dan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Mempelajari sebuah konsep dan nilai-nilai dalam pengambilan keputusan telah memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang beberapa hal. Yang pertama, pentingnya nilai-nilai. Kita menyadari bahwa nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai profesional sangat mempengaruhi keputusan yang kita ambil.
Kemudian yang kedua, proses pengambilan sebuah keputusan. Kita harus belajar tentang langkah-langkah sistematis dalam mengambil sebuah keputusan, mulai dari identifikasi sampai evaluasi masalah serta hasil yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah etik dalam pengambilan sebuah keputusan. Kita memahami pentingnya mempertimbangkan aspek etis dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan kemudian dampak dari sebuah keputusan. Kita menjadi lebih sadar akan konsekuensi jangka panjang dari sebuah keputusan yang kita ambil, baik yang berasal dari diri kita sendiri maupun orang lain yang menerima sebuah keputusan. Banyak hal yang telah kita dapatkan dari belajar proses pengambilan sebuah keputusan, baik secara individu ataupun kita sebagai pemimpin. Ditinjau dari aspek individu, kita bisa mendapatkan pembelajaran. Yang pertama adalah dapat membentuk sebuah karakter. Mempelajari nilai-nilai kebajikan membantu kita membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Kita menjadi lebih sadar akan nilai-nilai yang kita anut dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi tindakan kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai positif, kita cenderung membuat sebuah pilihan yang lebih baik dari diri kita sendiri dan orang lain, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga adalah membangun hubungan lebih baik. Dengan memahami nilai-nilai orang lain dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan keputusan dan kepentingan orang lain pula, akan dapat membantu kita dalam membangun hubungan yang baik dengan pihak lain sehingga lebih kuat dan lebih harmonis. Berikutnya yang keempat, menjadi warga negara yang baik. Individu yang memiliki nilai kebajikan yang kuat cenderung menjadi warga negara yang lebih baik, berkontribusi positif pada masyarakat, dan selalu mematuhi hukum. Kemudian yang kedua, untuk kita sebagai pemimpin. Yang pertama, membuat keputusan yang lebih baik. Seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai akan lebih mudah mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana, terutama dalam situasi kompleks dan penuh tekanan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Pemimpin yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, menginspirasi orang lain. Pemimpin yang memiliki nilai-nilai yang kuat dapat menjadi panutan bagi orang lain, menginspirasi mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan yang keempat, membangun organisasi yang kuat. Organisasi yang dipimpin oleh individu yang berintegritas cenderung lebih sukses dan berkelanjutan. Oke, Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman yang berbahagia, semoga sedikit uraian saya ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan baru untuk Bapak Ibu hebat dan teman-temanku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.